Nah, ini nantinya akan mendasari bagaimana pembuatan dari magnet yang lebih besar. Jadi, selanjutnya kita akan melihat bagaimana magnet yang dibuat saat ini untuk keperluan penelitian di laboratorium-laboratorium yang besar. Nah, ini adalah salah satu pengalaman berharga yang dulu saya pernah dapati ketika mengambil program doktor di Florida State University, Tallahassee, Amerika. Nah, kalau mau melihat di mana letak kota Tallahassee, Tallahassee ada di Florida di bagian bawah Amerika. Tallahassee ini adalah ibu kota dari Florida, mungkin kurang gitu terkenal namanya. Nah, namun di sana justru dibangun sebuah laboratorium nasional untuk penelitian-penelitian yang menggunakan magnet, dan boleh dikatakan bahwa magnet yang ada di kami menyebutnya MagLab atau magnet laboratory. Jadi magnet yang ada di laboratori ini tergolong magnet yang sangat besar sekali, di mana salah satunya adalah magnet yang paling besar di seluruh dunia. Dengan saat ini kekuatannya adalah sebesar 45 Tesla. Nanti kita akan melihat seberapa besar medan magnet 45 Tesla itu. Nah, di bagian berikutnya saya akan sedikit menceritakan bagaimana mereka membuat sebuah magnet yang menghasilkan medan magnet yang sangat besar tersebut. Baik. Nah, di bagian slide selanjutnya kita melihat bagaimana orang-orang pembuat magnet ini menyusun suatu magnet yang nantinya akan digunakan untuk percobaan. Jadi di sini magnet yang sudah terbuat dicoba untuk disusun, diletakkan pada tempatnya untuk kemudian menjadi salah satu bagian dari eksperimen yang akan dilakukan. Nah, pada gambar yang sebelah kanan ini adalah salah satu magnet yang digunakan untuk percobaan NMR atau Nuclear Magnetic Resonance, yang kalau kita lihat ukurannya sangat besar, di mana kita bisa bayangkan di situ ada anak tangga. Jadi kita bisa bayangkan tinggi dari magnet tersebut, ya kemungkinan sekitar 3 meter. Nah, sekarang kita melihat bagaimana magnet-magnet besar di laboratorium ini dibuat. Jadi seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, bahwa apabila kita menggulung suatu penghantar menjadi suatu solenoid, lalu dialiri dengan arus listrik, maka pada bagian tengah dari solenoid itu akan dihasilkan suatu medan magnet yang boleh dikatakan searah atau homogen. Nah, ini adalah prinsip sederhana untuk bagaimana kita dapat menghasilkan suatu medan magnet yang juga digunakan di laboratorium-laboratorium tersebut. Nah, kita bisa bayangkan bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh suatu solenoid ini juga seperti medan magnet yang dimiliki oleh magnet batang, di mana pada bagian sekeliling magnet juga ada garis-garis lengkung yang menggambarkan medan magnet di sekelilingnya. Tapi yang akan dipakai nanti justru medan magnet yang ada di dalam solenoid tersebut. Nah, perlu kita lihat bahwa yang digunakan untuk magnet-magnet besar tadi, ya sesungguhnya bukan suatu kawat atau penghantar lurus yang digulung. Nah, tapi yang digunakan untuk membuat magnet tadi sebenarnya adalah berupa pelat-pelat
melingkar seperti gambar ini, yang kemudian disusun sedemikian rupa, berputar dan menyambung satu dengan yang lain sehingga nantinya akan membentuk seperti penghantar yang digulung. Nah, ini yang dinamakan dengan istilah bitter disk. Jadi dari penamaan dari penciptanya, bitter disk. Nah, nantinya setiap lempengan-lempengan dari disk ini akan disusun sedemikian rupa seperti pada gambar di sebelah kanan tersebut. Kita bisa melihat nantinya, jadi bisa dibayangkan akan membentuk seperti suatu penghantar yang digulung. Nah, tentu ada alasan mengapa mereka tidak menggunakan kawat yang digulung biasa seperti yang kita lihat sebelumnya, yaitu selenoid, namun menggunakan pelat-pelat yang melingkar. Karena nantinya penghantar ini atau cakram-cakram ini, disk ini, akan dialiri oleh arus listrik yang sangat besar, yakni pada kisaran yang besarnya ratusan ribu ampere. Jadi ketika suatu penghantar dialiri oleh suatu arus listrik yang sangat besar, maka penghantar tersebut akan menghasilkan panas. Nah, ini tentu salah satu penyebab kenapa kita tidak bisa menggunakan kawat atau penghantar biasa, karena yang terjadi bisa hangus mungkin dengan arus listrik yang sebesar tadi. Nah, itulah mengapa salah satunya mereka menggunakan disk tersebut. Baik. Jadi mungkin kita bisa berdiskusi lebih jauh setelah ini mengenai hal tersebut. Saya akan lanjutkan